Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya teman-teman, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, ya tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, bahkan luar negeri. Semuanya ya, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang sering kena kesurupan, kena guna-guna, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur semuanya, ya kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari. Ya, baik pembersihan diri, rumah, kantor, dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita melanjutkan dengan cara mediumisasi seperti biasa, kita sudah dibantu Mas Pur yang selalu siap atau siaga ya mendampingi konten Pawang Gaib. Sebelum kita mengungkap berkaitan dengan kondisi Pak Jokowi saat ini, banyak isu-isu bahwa beliau adalah ya kena guna-guna, ada yang kena adab, ya banyak orang berbicaranya ngalor ngidul. Untuk itu nanti kita mau mencoba dari sisi gaibnya, gaib yang mengetahui ya, nanti kita hadirkan biarlah semuanya agak menjadi gambaran untuk kita semua. Sebelum itu, alhamdulillah saat ini kita sudah dibantu Mas Pur yang selalu siap mendampingi. Malam Mas Pur. Malam. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Pur? Alhamdulillah sehat. Amin, amin, amin. Selalu. Ini Mas Pur, sebelum kita mengungkap ya berkaitan gaib yang mengetahui ya tentang kondisi Pak Jokowi, monggo kami persilakan untuk sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, terutama pecinta konten Pawang Gaib. Alhamdulillah, terima kasih panjenengan semua sudah subscribe, sudah mendukung kami. Semoga panjenengan semua ditambah rezekinya oleh Allah dan diberikan kesehatan jasmani rohani, amin, serta diberikan umur yang bermanfaat. Tidak lupa saudaraku semua, di akhir zaman ini banyak huru hara, banyak kekacauan, dan banyak kemunafikan, banyak sekali masalah pesan hidup. Untuk saat ini kita jangan lupa, jangan lalai selalu mengingat kepada Allah dan senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ya, hanya itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Untuk salah saya minta maaf. Ya, alhamdulillah. Pesan-pesan Mas Pur, sapa-sapa Mas Pur ya, semoga memperkuat ya, tali silaturahmi. Ya, saling mengingatkan, saling mendoakan. Semoga kita termasuk digolongkan orang yang mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Gimana Mas Pur? Siap Mas Pur? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibersihkan. Dibersihkan. Dengan izin beliau, Allah.
Allah. Salam. Sama tak terbentengi jasad. Terbentengi jasad radang sukma tubuh mediatornya. Terbentengi berlapis-lapis. Terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah. Tidak bisa ditembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja. Salam. Ya Allah. Assalamualaikum. Bantu. Menarik menghadirkan sosok gaib yang mengetahui kondisi Pak Jokowi saat ini dengan sinyal beliau. Gaib yang mengetahui dan bisa menjelaskan kondisi Pak Jokowi saat ini dengan sinyal beliau. Dan sinyal beliau tarik kun fayakun Allahu. Allah termasuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin muslim, pendamping beliau Pak Jokowi yang telah dimuslimkan oleh murid beliau. Begitu. Sudah lama atau baru? Sudah lama. Saya itu menghadirkan gaib yang mengetahui tentang Bapak Jokowi, ya, yang pernah menjadi presiden. Anda yang dihadirkan, apakah Anda tahu dan bisa menceritakan? Insya Allah. Ya, ini kita protek dulu. Ya Allah, dengan jinnya beliau, gaib yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari golongan jin muslim. Apabila Anda berbohong, menipu, atau yang Anda katakan tidak jujur, secara otomatis tubuhmu terpotong-potong. Allah. Ini banyak rame dibicarakan berkaitan kondisi Pak Jokowi. Ya, mungkin Anda mengerti. Apakah gimana kabar itu? Apakah kondisi Pak Jokowi baik-baik saja? Karena banyak yang mengatakan Pak Jokowi telah sakit. Ada yang pernah, mungkin ada yang bilang itu, ya mungkin kena apa itu? Ya mungkin kena santet, apa mungkin karena kena azab. Itu bisa dijelaskan saat ini kondisinya kayak apa? Ya, Jujur sama tak jujur, apa tidak jujur, antara otomatis meledak hancur Allah. orang yang kudampingi mempunyai penyakit, yaitu penyakit bintik-bintik pada wajah dan tubuhnya. Dan itu lama kelamaan akan menjadi memutih dan menjadi suatu
penyakit yang akan menyebar kemana-mana. Secara medis memang itu benar sekali, karena pigmen-pigmen tubuhnya sudah lemah. Saat ini beliau sedang diuji suatu penyakit di dalam tubuhnya. Kalau menurut kegaiban yang saya ketahui, ada sekelompok manusia atau sekelompok orang yang tidak suka pada dirinya. Seperti kasus yang sekarang ini yang belum selesai itu. Seorang telah mengirim suatu penyakit, yaitu kiriman berupa ya seperti santet, tapi itu berupa penyakit kulit kalau secara medisnya. Terus dijelaskan. Karena semua itu terjadi kalau kita katakan sudah lama. Dari dulu memang banyak yang memusuhinya, banyak yang tidak suka kepada orang yang saya dampingi. Karena beliau itu yang kudampingi selalu berkata apa adanya dan selalu jujur. Dan dari kalangan-kalangan yang tidak suka itu yang membuat semua ini berawal dari kasus yang belum selesai saat ini. Itulah penyebabnya hingga orang itu sakit hati dan ingin mencobanya. Saat ini kondisinya? Saat ini di mana? kondisinya ada di kediamannya di Solo. Tapi beliau tidak tahan dengan udara yang panas. Tidak tahan dengan udara panas, karena kalau kena panas langsung memutih semuanya. Itu adalah kiriman orang yang tidak bertanggung jawab di Nusantara ini. Ya, menurut Anda sendiri, apakah Anda mendampingi itu maksudnya gimana? Saya mendampingi dari dulu, titisan dari lautnya dulu. Tapi dulu saya belum muslim. Setelah saya mengikuti beliau, Pak Presiden dulu waktu masih menjabat, saya selalu mendampingi untuk menangkis serangan-serangan dari luar yang banyak tidak suka padanya, yang sering mengirim penyakit-penyakit dari luar. Dulu maksudnya? Ya, sampai sekarang masih. Nah, terus ini apa yang Anda lakukan, Anda sebagai pendampingnya kalau dikirim seperti itu? Saya tidak bisa apa-apa karena sekarang sangat dahsyat sekali kiriman. Gimana? Biasanya saya bisa menangkisnya. Terus? Tapi ini begitu banyak dari penjuru. Bukan satu orang, dua orang. Lebih dari 50 orang. Sehingga saya tidak bisa menangkisnya. Dan terjadilah penyakit itu. Itu bersumber dari iblis atau dari kotor-kotoran yang ada kiriman itu. Jadi benar ya pemirsa, saat ini memang kondisi Pak Jokowi itu melemah gitu ya? Iya, itu. Jadi kurang fit gitu ya, kurang bisa membaik. Tadi banyak dikatakan di kalangan ya medsos itu
Ada yang bilang kiriman, ada yang bilang itu azab, seperti itu. Ya ini kita crosskan dengan berita-berita yang ada, dengan cara hal kegaiban, apakah ini benar apa tidak, seperti itu. Ini yang informasi yang kita dapat hari ini, semoga menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita semua. Seperti itu. Apa yang bisa disampaikan lagi? Ya seperti ini. Secara medisnya memang sudah diobati. Terus? Tapi itu tidak ada efeknya sama sekali. Bahkan dokter yang terkenal pun tidak bisa menghilangkan penyakit itu. Karena itu unsurnya dari kegaiban, dari kiriman seseorang. Jadi di medis itu tidak kelihatan penyakitnya. Sangat dasar sekali seperti ini. Dia ingin membuat yang kudampingi ini malu atau ingin membuat sakit pelan-pelan karena ketidaksukaan orang yang iri pada Pak Jokowi itu. Itu ya ceritanya ya. Bentuknya panjang dari persengketaan antara ijazah-ijazah itu yang tidak kunjung selesai. Dan sampai sekarang masih saja orang yang tidak suka padanya. Sampai sekarang ya. Benar sekali. Berarti Anda sendiri saat ini tidak bisa berbuat banyak ya? Saya sudah banyak terkena serangan. Karena bukan satu orang, dua orang. Banyak sekali dari seluruh penjuru. Berarti Anda sendiri juga kena gitu ya? Saya juga kena. Oh begitu. Dari kegaiban juga kena juga. Untuk itu. Ya, apakah dari pihak Pak Jokowi sendiri, apakah dia sebenarnya kan sudah tahu, apakah tidak minta bantuan dari orang-orang pintar atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada tim khusus dari paranormal ada. Tapi memang sangat banyak sekali yang dikirim. Itu menjadi tebal dindingnya. Itu ya? Benar sekali. Jadi ada tim-tim khusus paranormal sendiri itu? Sendiri punya dia. Tidak mempan sama sekali. Ya. Ini bukan sembarang dukun ini. Udah. Gitu ya? Kalau dukun dari daerah sana seberang memang sangat kuat-kuat sekali. Ya, masing-masing kan dia dibiayai tinggi ya, sehingga apapun dilakukan begitu ya. Iya. Ini yang dapat kita infokan ya untuk sedulur semuanya. Ya, semoga ya menjadi pembelajaran. Semoga menjadi apa ini? Kebaikan bersama. Semoga apa yang diharapkan sedulur semuanya bisa juga. Semoga aja Pak Jokowi mendapat pertolongannya gitu ya. Dan sebagian lagi menginginkan yang berbeda begitu ya. Ya inilah kehidupan, tidak ada yang sempurna. Jadi adapun yang benar pun juga bisa disalahkan, apalagi yang salah, seperti itu. Ya untuk pemirsa, nah inilah bongkar-bongkar secara hal-hal gaib. Mungkin setelah ini nanti bisa juga nanti ya komen-komen dari saudara-saudara nanti malah kita tingkatkan apa yang menjadi komen-komen Anda, semoga nanti bisa dipertimbangkan. Seperti itu. Ada tambahan sedikit enggak untuk pengetahuan tentang itu? Baiknya bagaimana sebagai masyarakat atau mungkin orang-orang yang walau bagaimanapun pernah berjasa gitu kan ya di negara kita gitu. Apa ada? Ya, memang kebaikan tidak selama orang menyukainya. Bahkan dari golongannya tidak suka itu banyak. Yang iri dengki itu banyak sekali.
Itulah manusia memang. Saya sebagai kegaiban atau sebagai pendamping sangat prihatin sekali dengan keadaan yang saya dampingi. Apa benar-benar semakin parah menurut Anda? Ya, beliau tidak kuat tahan dengan udara yang dingin dan panas. Karena kalau udara dingin, penyakitnya semakin menjalar kemana-mana. Kalau kena dingin? Iya. Kalau kena panas? Sama juga, keringat itu nanti banyak sekali pecah-pecah menjadi putih nanti jadinya. Karena itu sangat kuat sekali kirimannya. Gitu ya. Ya, menurut Anda apa yang Anda harapkan? Ya, kita harus saling mendoakan. Doa-doa manusia-manusia yang dipilih atau doa orang yang tidak teraniaya itu akan lebih tajam, akan lebih bisa untuk menghalau serangan apapun. Kita sebagai umat muslim harus saling mendoakan. Dan kita selalu berdoa agar orang yang membuat kiriman itu bertobat dan minta maaf saja. Karena hukum di dunia itu nanti kita akan merasakan di akhirat. Walaupun di dunia kita menang. Ya, untuk sedulur semuanya, jangan lupa, ya, apapun bentuknya, apapun kesalahannya, kita sebagai orang muslim itu saling memaafkan begitu. Karena kita tidak boleh menghakimi. Karena nanti Allah yang pantas menghukumnya dengan caranya Allah sendiri, gitu ya mungkin ya. Sekali. Ya, semoga aja ini bisa menjadi pengingat, hanyalah Allah yang pantas ya memberikan pelajaran, bukan kita-kita. Hanya sekedar itu yang dapat kita sampaikan. Semoga saudara-saudara kita dibukakan pintu-pintu kesadaran bahwa kita nanti juga akan meninggal, kita juga tidak akan hidup selamanya. Apalagi di akhir zaman ya sudah terjadi banyak huru-hara, peperangan. Janganlah kita bercerai-berai, marilah kita bersatu ya untuk meningkatkan kekuatan yang luar biasa. Ini yang dapat kita sampaikan, karena hanya pertolongannya Allah nanti yang akan bisa menyelamatkan kita semua. Seperti ini ya, mungkin ini yang kita juga memberikan penyampaian sedikit. Ini yang terakhir kali, apakah perlu ditambahkan ataukah mungkin cukup di sini, atau mungkin ada bocoran lagi yang perlu disampaikan sehingga memberikan pembelajaran untuk saudara-saudara kita yang masih hidup, dan semoga dibukakan kesabaran. Syukur-syukur kesabaran itu bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang panjenengan katakan tadi, kita sebagai umat muslim harus saling memaafkan. Kita harus bersatu. Saya sangat prihatin sekali pada yang saya dampingi. Beliau sangat sabar sekali, ikhlas menerima apa yang telah dia rasakan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena kebaikan itu memang banyak orang yang tidak menyukainya. Itu tanda-tandanya orang tersebut itu terdapat iblis di dalam tubuhnya. Nah, dia tidak suka balik kebaikan. Kalau manusia terdapat cahaya malaikat, biar apapun yang terjadi pada orang, pasti dia tidak akan menyalahkan orang tersebut. Diambil ibrah atau gambaran saja untuk kita dan pelajaran. Memang manusia dasarnya tidak ada yang sempurna, banyak salah, tapi
kita tidak harus menghakimi. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda, atas informasi Anda. Ya, semoga bisa membuka pintu-pintu hati para saudara-saudara kita yang masih tertutup seperti itu. Ya, kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas waktunya, atas kehadirannya yang mungkin yang mengganggu. Saya mohon maaf. Monggo kami persilakan untuk bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. 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 Assalamualaikum. Ya Allah ya Rasulullah. Allah. Ya, alhamdulillah di konten kali ini ya sedikit banyak bisa membuka ya, mata hati, mata pikiran kita untuk bercerna yang lebih jernih lagi. Ya, ingat memang kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.